Misteri kedekatan Nyi Roro Kidul dengan Soekarno sudah bukan menjadi rahasia lagi, tetapi sudah menjadi perbincangan publik. Bahkan banyak buku dan artikel ilmiah bergenre sejarah yang membahas hubungan Presiden Republik Indonesia pertama, Bung Karno, dan Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Presiden Soekarno merupakan sosok pemimpin yang dikenal dengan kemisteriusan menurut mitos yang beredar. Presiden pertama ini juga memiliki kesaktian yang jarang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Bahkan, sang Presiden Soekarno kabarnya juga memiliki kedekatan dengan ratu penguasa pantai selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Selain itu, banyak masyarakat terutama dari masyarakat Jawa yang percaya bahwa Soekarno pernah menikah dengan Ratu Pantai Selatan. Lantas benarkah semua cerita tersebut atau hanya mitos belaka? Nyi Roro Kidul seakan tak pernah ada habis-habisnya. Hal itu memang tak mengherankan, sebab Nyi Roro Kidul memiliki segudang kisah yang menarik untuk selalu diperbincangkan di kalangan masyarakat. Sosok Nyi Roro Kidul sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan. Namun terlepas perdebatan keberadaan Nyi Roro Kidul, ada satu cerita yang sangat mengundang rasa penasaran bagi setiap orang yang mendengarnya. Cerita tentang hubungan spesial antara Kanjeng Ratu Pantai Selatan dengan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Banyak buku dan artikel ilmiah bergenre sejarah yang mencoba membahas hubungan Soekarno dan penguasa Laut Selatan tersebut. Salah satu artikel yang menceritakan tentang hubungan antara Soekarno dengan Nyi Roro Kidul adalah dalam sebuah buku Dunia Batin, Dua Macan Asia, dengan judul Pengalaman-pengalaman Spiritual Bung Karno dan Pak Harto. Dalam buku tersebut diceritakan bahwa kawin disimbolkan sebagai upaya Soekarno untuk memperkuat bangsa Indonesia dari segi maritim ataupun laut. Beliau ingin kembali mengulang kebesaran Nusantara masa lalu dengan mencoba mengadopsi sistem kemaritiman Majapahit, yaitu dengan kawin atau menikahi laut. Selain itu, pernikahan secara gaib sendiri sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dulu. Menurut kepercayaan Jawa, Raja Jawa yang berkuasa merupakan suami dari penguasa pantai selatan. Pernikahan itu terjadi ketika diadakan perjanjian antara Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul sebelum kerajaan Majapahit dibangun. Perjanjian itu terus berlanjut ke raja-raja berikutnya, mulai dari Sri Mangkunegara IX hingga sampai kepada penguasa Nusantara, yaitu Insinyur Soekarno. Pernikahan itu tidak seperti biasanya, melainkan tersirat untuk mempertahankan kekuasaan, seperti saat Senopati membangun kerajaan Majapahit. Begitu halnya dengan Soekarno yang ingin dan bertujuan untuk memperkuat Indonesia dari sisi maritim, seperti zaman Majapahit saat mencapai kejayaan. Selain itu, kedekatan Soekarno dengan Nyi Roro Kidul ini juga banyak yang mempercayainya. Ini dibuktikan dengan adanya kamar hotel yang berlokasi di Pelabuhan Ratu Jawa Barat yang menyediakan kamar khusus untuk Nyi Roro Kidul sebagai Dewi Penguasa Laut Selatan ini. Konon, salah satu kamar di hotel ini adalah tempat pertemuan antara Soekarno dengan Ratu Pantai Selatan. Sampai sekarang, kamar hotel tersebut masih dikeramatkan dan dipercaya sebagai tempat jika ingin bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Entah semua itu benar atau tidak, tetapi sampai saat ini cerita tentang misteri kisah Nyi Roro Kidul dan Soekarno masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Kalau menurut kalian semua, gimana pendapatnya tentang cerita tersebut? Apakah semua itu benar-benar terjadi di masa lalu atau hanya mitos belaka? Selain itu, Nyi Roro Kidul adalah sosok dewi legendaris yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali. Sosok ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan yang cantik dan memiliki banyak cerita mistis atau gaib bersamanya. Bahkan, banyak legenda yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul sempat memiliki hubungan dengan sejumlah pemimpin tanah air, salah satunya Insinyur Soekarno. Sebuah mitos yang berkembang di masyarakat mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul
pernah menikah dengan Presiden Soekarno. Hubungan Soekarno dengan Nyi Roro Kidul, menurut beberapa sumber, Soekarno memang acap kali menyebut nama Nyi Roro Kidul di beberapa acara. Salah satunya adalah dalam pidato di Istana Merdeka yang berlangsung pada 17 Juli 1959. Dalam acara itu, Soekarno sempat menceritakan bahwa sejak era Mataram Islam ada sebuah tradisi yang menyatakan bahwa seorang raja dapat menjadi orang besar apabila menikah dengan Nyi Roro Kidul. Lalu dalam acara Musyawarah Nasional Maritim yang digelar pada 23 September 1963, nama Nyi Roro Kidul juga kembali disebut. Soekarno menggambarkan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang kuat apabila berhasil menguasai lautan. Kepercayaan bangsa Indonesia bahwa seorang raja Indonesia hanyalah bisa kuat jikalau kawin dengan Nyi Roro Kidul. Lantas saya ceritakan itu sekedar satu simbolik. Arti yang dalam ialah bahwa hanya jikalau sang raja, sang ratu atau kerajaan atau negara itu kawin dengan laut, barulah bisa menjadi suatu negara atau raja yang kuat, kata Soekarno. Perkataan-perkataan Soekarno ini membuat masyarakat menduga bahwa Soekarno telah melangsungkan pernikahan gaib dengan Nyi Roro Kidul. Dugaan masyarakat semakin menguat setelah Soekarno mendirikan sebuah istana presiden di Sukabumi, di bibir pantai Citepus, Jawa Barat, pada 1960. Istana presiden ini dinamai Pesanggerahan Tenjo Resmi. Selain itu, Soekarno juga membangun sebuah hotel yang lokasinya tidak jauh dari Pesanggerahan Tenjo Resmi. Hotel ini dikabarkan sebagai gerbang kerajaan sang ratu. Menurut kabar yang beredar, Soekarno kerap mengunjungi Nyi Roro Kidul di kamar 308 hotel tersebut. Itulah mengapa Soekarno dipercaya pernah menikah dengan Nyi Roro Kidul. Berdasarkan mitos yang berkembang, rupanya bukan Soekarno saja yang dikabarkan pernah menikahi Nyi Roro Kidul. Panembahan Senopati juga diduga melakukan pernikahan gaib dengan Nyi Roro Kidul sebelum mendirikan kerajaan Mataram Islam. Kemudian tradisi ini pun berlanjut ke raja-raja keturunan Mataram Islam seperti Sri Mangkunegara IX dan Sunan Pakubuwono XIII. Sebagian masyarakat mempercayai pernikahan gaib ini benar terjadi, tetapi ada juga yang tidak. Ternyata tidak hanya Soekarno yang pernah menikah dengan Nyi Roro Kidul. Ternyata ada 3 tokoh besar ini yang juga menjalin hubungan spesial dengan Nyi Roro Kidul. Sosok Nyi Roro Kidul yang melegenda dalam kebudayaan Jawa, nyata atau tidak, dia diyakini menguasai seluruh laut selatan Jawa, seperti yang diceritakan di Babat Tanah Jawi. Panembahan Senopati memiliki ikatan dengan sang ratu untuk menguatkan kekuasaan Mataram. Tidak hanya sampai di situ, tokoh-tokoh berikut ini juga diketahui menyimpan hubungan istimewa bersama Nyi Roro Kidul. Berikut adalah kisahnya. Yang pertama, Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Soekarno disebut-sebut telah menikah dengan Nyi Roro Kidul. Dilansir dari berbagai sumber, Presiden Soekarno memulai sambutannya dengan kisah Nyi Roro Kidul. Dalam beberapa kesempatan, Soekarno percaya bahwa seorang pemimpin atau seorang raja tidak bisa menjadi kuat bila tak beristrikan Nyi Roro Kidul. Soekarno mengungkapkan bahwa hal itu dalam pidato Musyawarah Nasional Politik Maritim pada 23 September 1963. Hipotesis ini semakin diperkuat dengan cerita dari penduduk sekitar pantai Citepus, Pelabuhan Ratu Sukabumi, yang menjadi salah satu wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul. Soekarno beberapa kali datang mengunjungi kampung tersebut. Soekarno juga membangun istana presiden di bibir pantai Citepus, sekaligus membuat hotel di lokasi yang sama. Konon, di hotel itulah tempat Soekarno bermesraan dengan Nyi Roro Kidul. Yang kedua, Sultan Hamengkubuwono IX, seorang abdi dalam keraton, bercerita bahwa dirinya mendapat tugas khusus untuk merawat kamar yang menjadi tempat Sultan Hamengkubuwono IX dan Nyi Roro Kidul bertemu. Pertemuan itu rutin diadakan setiap Jumat malam.
Bahkan konon katanya sang ratu memang telah diperistri oleh seluruh Sultan Keraton Surakarta, mulai dari Sultan Hamengkubuwono I sampai 9. Ketika takhta turun ke Sultan Hamengkubuwono X, tradisi tersebut sudah tidak ada lagi. Namun konon Nyi Roro Kidul masih hadir di saat-saat tertentu, seperti ketika ritual yang mempertontonkan tari bedaya Ketawang. Yang ketiga, Sultan Ternate. Raja Kesultanan Ternate, Sultan Mundafar, diketahui memiliki pengalaman bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Ia menceritakan bahwa dirinya bertemu dengan Nyi Roro Kidul saat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci pada tahun 2005. Sang Ratu Pantai Selatan muncul di tengah-tengah lautan manusia yang mengerumuni padang Arafah. Menurut kesaktiannya, Nyi Roro Kidul sangat cantik, tapi tidak persis seperti yang digambarkan di dalam lukisan. Sultan Mundafar juga pernah datang ke kamar 308 Hotel Samudra Beach, Pelabuhan Ratu, yang konon menjadi tempat Soekarno dan Nyi Roro Kidul menjalin cinta.